Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aliazara dengan NIM 23 dan 196 22583. Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa sedikit tentang kajian teori mengenai segmentation dari praktikum acara 5 SDGL. Lalu saya akan melanjutkan dengan menjelaskan hasil proses menggunakan tools atau extension deep learning. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai intent segmentation. Intent segmentation merupakan salah satu tugas dalam computer vision yang tidak hanya mendeteksi objek dalam citra, tetapi juga memberikan segmentasi pixel per level untuk setiap objek yang terdeteksi dari proses yang dilakukan menggunakan bantuan tools dari perangkat lunak yang digunakan. Berbeda dengan semantic segmentation yang hanya membedakan kelas objek, intent segmentation mampu membedakan setiap instance objek meskipun berada dalam kelas yang sama. Dalam konteks penginderaan jauh dan geospasial, instant segmentation diaplikasikan untuk mendeteksi dan memetakan objek-objek seperti bangunan, kendaraan, dan vegetasi dari citra satelit atau udara. Penggunaan arsitektur deep learning khusus yaitu CNN atau Regional Convolution Neural Network yang merupakan arsitektur state of the art untuk instant segmentation. Jadi tools ini digunakan sebagai alat utama yang dapat mengembangkan secara cepat dan menambahkan branch untuk memprediksi segmentasi mass pada waktu yang tertentu sehingga menghasilkan sebuah data baru. Lalu adanya backbone network seperti ResNet 50 yang diatur saat proses penggunaan tools sebagai fitur extractor menggunakan konsep residual learning yang memungkinkan training network yang sangat dalam tanpa mengalami masalah financing gradient. Jaringannya teratur menjadi 50 layar atau opsional atau default convolution yang mampu mengekstrak hierarki dari citra. Baik, saya akan menjelaskan hasil pertama dari proses pengolahan data foto udara. Di sini saya menggunakan foto udara kota Jakarta yang tepatnya berada di pinggiran kota dengan beberapa bangunan. Diberikannya data shape file vektor yang mengidentifikasi bangunan dari citra. Hasil pertama yaitu hasil ekspor training data area kajian menghasilkan sebuah folder baru yang diberi nama foto udara Jakarta. Terdapatnya dua folder penting yaitu image dan label. Pada folder image berisi semua image chips yang telah dipotong dari citra induk Jakarta. Setiap chip berukuran tertentu sekitar 224 x 224 pixel yang siap menjadi input untuk model deep learning. Pengaturan chip dilakukan saat proses olah. Jadi mengatur chip dengan ukuran 224 x 224 pixel. Pada folder image terdapat 1066 items foto udara yang mencetak setiap bagian dari foto udara Jakarta. Selanjutnya pada dalam folder label terdapat file-file label yang berisi anotasi mass untuk setiap image chips. Setiap variabel ini memberitahu model mana saja pixel yang termasuk ke dalam kategori bangunan, sehingga model dapat belajar memetakan hubungan antara citra dan objek target. Dan pada folder label ini berisi sebanyak 1596 item, lebih banyak dibandingkan dengan hasil image. Proses training ekspor data berhasil, maka melanjutkan dengan proses pembuatan model menggunakan tools deep learning, sehingga menghasilkan sebuah folder baru dengan nama Train Model Jakarta yang berisikan satu folder utama mencangkup grafik nilai grab serta image result yang terdeteksi dari model. Model metrik HTML sendiri cangkupan dari hasil folder utama yang menunjukkan nilai grafik average prediction score sebesar 0,71 atau 71%. Angka ini sudah melebihi target minimal yaitu 60%. Di kurva yang terlihat, grafik mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk grafik biru merupakan trend, sedangkan grafik hijau merupakan nilai validasi. Dari hasil grafik tersebut, terlihatnya proses model yang stabil dan konsisten seiring bertambahnya batch saat pemrosesan. Untuk hasil interpretasinya, skor 71 menunjukkan model yang cukup akurat dalam mendeteksi dan melokalisasi bangunan, sehingga mampu memberikan informasi pola dengan baik dari data training yang telah dilakukan. Bentuk grafik yang stabil menandakan bahwa proses modelisasi telah mencapai titik konvergennya. Maksudnya proses training sudah optimal dan tidak perlu ditambah efforts lagi atau penambahan atau pengulangan proses model deep learning. Hasil visualisasi dari tools detect object menggunakan deep learning. Hasil dari detect object berupa sebuah data vektor baru yang mendetek objek berdasarkan jenisnya, yaitu seperti kendaraan, bangunan, atau vegetasi. Dari hasil layar deteksi
melihatkan keberhasilan bangunan berhasil diidentifikasi dengan model deep learning. Menggunakan data foto udara Jakarta sebagai data dasarnya, area deteksi yang luas mencangkup dari ukuran hasil deteksi objek berdasarkan variasi bentuk dan ukuran bangunan, mulai dari bangunan yang terkecil hingga yang besar, namun perlu diwaspadai akurasi gambar penelitian tersebut. Beberapa keunggulan dari penggunaan detect object ini yaitu model berhasil mendeteksi sejumlah besar bangunan di area kajian, yaitu di area di Kota Jakarta. Data tersebar secara spasial konsisten across studi area kajian sesuai foto udara Jakarta. Lalu teridentifikasinya berbagai jenis, bentuk, dan ukuran dari bangunan. Sedangkan tantangan yang dihadapi dari proses detect object ini, beberapa area mungkin menunjukkan over detection atau kesalahan identifikasi. Kemudian terdapat mission detection pada bangunan dengan karakteristik yang tidak biasa sehingga bentuk dari poligon aneh atau berlubang seperti ini. Akurasi geometris boundary bangunan perlu diverifikasi lebih lanjut. Setelah melakukan beberapa proses train, yaitu mulai dari export training data menggunakan deep learning, lanjut dengan train deep learning, lalu detect object using deep learning, serta yang terakhir adalah menggunakan compute akurasi for object detection, yaitu menggunakan bahan utama atau input datanya itu dari hasil detect object. Proses compute akurasi for object detection sendiri melakukan proses perhitungan akurasi yang dihasilkan melalui laporan evaluasi yang menghasilkan sebuah laporan evaluasi yang berisi metrik-metrik objek dengan diagram seperti precision, recall, event score, dan IOU. Laporan berupa tabel yang mendeteksi sesuai dengan ground truth atau hasil dari detect object. Metrik IOU digunakan untuk mengukur tingkat ketumpang-tindihan hasil detect object, lalu memberikan gambaran tentang keandalan dan kelengkapan deteksi objek. Ini merupakan hasil dari detect compute akurasi, yaitu akurasi assessment report. Berdasarkan laporan akurasi, model berhasil mendeteksi bangunan dengan tingkat kepercayaan sekitar 90%, yaitu menandakan deteksi yang sangat tinggi, bahwa model cukup yakin dengan deteksi yang telah diperoleh. Namun ketika melihat nilai metrik mean average precision atau MAP-nya, menunjukkan tolak ukur utama dalam object detection pada ambang IOU. Pada ambang IOU-nya yang hanya menunjukkan nilai 0,5 hingga 0,95 adalah sekitar 0,048,5 atau 4,85%. Nilai termasuk rendah dan mengidentifikasi bahwa proses model dari data atau dari proses detect object memerlukan proses lebih lanjut atau pengulangan karena hasil yang belum optimal. Nilai AU yang besar sama dengan 0,1 ribu, yaitu hanya memiliki longgar 10% tumpang tindih, mencapai recall yang sangat tinggi yaitu sekitar 0,87% atau 87,72%, menunjukkan sebuah bangunan di ground truth berhasil terdeteksi, namun nilai precision hanya 0,2961 atau 29,61%. Banyaknya kesalahan yang terdeteksi. Objek yang sebenarnya bukan bangunan ikut terdeteksi sebagai bangunan, contohnya vegetasi. Sedangkan untuk nilai IOU besar sama dengan 0,5, menerapkan sistem standar yang lebih ketat, sekitar 50%. Recall-nya menurun menjadi 0,6667 atau 66%,67. Sementara precision berada di nilai 0,22 atau 22,96%, menunjukkan semua deteksi bangunan hanya sekitar 23% yang benar atau akurat, sehingga nilai kesalahan positif lebih besar dibandingkan nilai kesalahan negatifnya. Selanjutnya untuk IOI dengan ketepatan yang lebih yaitu 0,75%, performa model sangat menurun, menunjukkan nilai recall yang sangat rendah yaitu hanya sekitar 16,67%, dengan nilai precision di bawah 1 yaitu 5, di bawah 0, di bawah 1 yaitu sekitar 5%. Dengan nilai recall yang sangat rendah tersebut hanya mendeteksi 19 objek yang benar dengan kesalahan deteksi sebesar 312, dan false negatif ini merupakan nilai yang objeknya tidak terdeteksi sehingga tidak terhitung. Ini untuk nilai grafiknya tidak mencapai 0,5 untuk recall-nya. Sedangkan untuk nilai kelonggaran yang lebih ketat yaitu sekitar 95%,
menunjukkan recall dan precision yang sangat rendah, yaitu hanya 0%, dengan nilai benar untuk deteksinya 0 dan nilai kesalahan hampir keseluruhan, yaitu 331 objek dan sebanyak 114 objek tidak terdeteksi. Sehingga nilai grafik atau grafiknya tidak menunjukkan line karena nilainya kurang dari 0,1 atau hanya 0. Secara keseluruhan, model mendeteksi lokasi keberadaan bangunan dengan baik berdasarkan dari nilai IOU yang telah dilihat, tapi masih kurang akurat dengan penentukan batas yang tepat dan menghindari deteksi palsu. Untuk selanjutnya, mungkin data training, augmentasi data yang lebih variatif dengan menggunakan model yang lebih jelas dan tepat. Baik, terdapat beberapa kendala dari proses praktikum instant segmentation ini. Lalu mungkin ada solusi yang dapat dilakukan dari kendala yang dialami. Untuk kendala pertama itu saat proses data training dan terbatas dan tidak seimbang, di mana proses training model training itu memerlukan waktu yang cukup lama dengan memperhatikan kekuatan CPU dari device yang digunakan, sehingga jika terlalu over maka akan membuat device tidak kuat dan mungkin akan mengalami black screen atau blue screen. Untuk memantau ketidakkuatan device mungkin menggunakan atau memantau melalui task manager di bagian performance. Jika kita melakukan proses training data menggunakan CPU, maka cukup melihat CPU. Tapi jika menggunakan GPU, pantau GPU dengan CPU-nya. Untuk solusinya mungkin dapat memberikan space atau penyimpanan yang lebih sekitar 10 GB untuk ruang C, lalu menurunkan versi dari ArcGIS Pro sehingga prosesnya lebih cepat atau aplikasi lebih maksimal dalam mengelola. Kendala kedua yaitu overfitting dan false position tinggi. Model bagus pada training data tapi turun drastis pada proses validasi. Model sering keliru mengidentifikasi objek non-bangunan sebagai bangunan. Sehingga solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan stop proses computing berdasarkan validation loss, lalu mengaktifkan learning rate scheduling serta fine-tuning backbone network. Kendala selanjutnya, proses inferensi lambat dan tidak konsisten. Karena proses kendala ini dialami karena area kajian yang cukup luas, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama serta objek yang dideteksi di dalam juga mempengaruhi proses inferensi. Solusinya mungkin melakukan batch processing dan optimalisasi memori, lalu adjustment confidence threshold menggunakan non-maximum suppression. Kendala terakhir yaitu masalah evaluasi akurasi, yaitu ketidaksesuaian sistem koordinat yang menyebabkan pergeseran posisi bangunan yang tidak sesuai dengan citra yang digunakan, sehingga perlunya penyesuaian data bangunan dengan data citra, dengan menggeser bangunan mengikuti citranya. Mungkin solusi yang dilakukan menggunakan tools dari ArcGIS Pro seperti tools edit yang terdapat di editor atau galeri. Mungkin ini lalu langsung menggeser saja bangunannya agar sesuai. Kendala kelima yaitu keterbatasan device atau hardware komputasi karena terdapatnya dua metode environment yang dipilih antara GPU dan CPU, sehingga membatasi batch size dan input dimensionnya, lalu membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya pada proses training model, solusinya mungkin menggunakan gradient akumulasi dan campuran precision training, lalu menyimpan checkpoint secara berskala saat proses training sedang berlangsung. Kendala terakhir mungkin terdapat pada kualitas data dan labeling. Terdapatnya noise pada citra sumber dan ketidakakuratan bounding labeling mengakibatkan inkonsistensi dalam interpretasi boundary bangunan. Solusinya mungkin dapat melakukan data cleaning terlebih dahulu untuk citra. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau ketidakjelasan penggunaan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.